Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang tugas UTS kami pada mata kuliah digital business. Untuk anggota kami yang pertama yaitu Karya Sabrina dengan MTN 232, Nadia Puspita, saya sendiri dengan MTN 421, Aisyah Rahmatia dengan MTN 422, dan yang terakhir Sabila Amara dengan MTN 424. Call4Yet ini adalah merupakan bisnis online di bidang fashion yang berdiri sejak tahun 2020. Produk yang dihasilkan merupakan pakaian wanita yang trendy dengan harga yang terjangkau. Untuk nama usaha sendiri, Call4Yet adalah nama yang menggabungkan kata dari bahasa Jerman yaitu Volks dan favorit. Volks artinya rakyat, sedangkan favorit itu artinya favorit. Oleh karena itu, Call4Yet adalah nama bisnis yang diharapkan akan menjadi brand favorit dari orang. Logo dari Call4Yet sendiri didesain dengan simpel, dengan memiliki makna yang sederhana namun kuat. Terdapat tulisan di tengah dengan nama perusahaan Call4Yet yang berwarna merah, yang artinya berani dalam menciptakan produk trendy dan menggunakan background berwarna biru muda yang terlihat ramah, yang diartikan harga-harga yang dipasarkan oleh Call4Yet ini sangat ramah di kantong. Selain itu, adanya ulah hijau yang melambangkan sebuah ikatan antara Call4Yet dengan konsumennya. Call4Yet juga adalah sebuah label fashion yang menyediakan pakaian wanita kekinian yang berfokus pada kesesuaian dengan tren terkini, serta kenyamanan pengguna. Koleksi kami mencakup berbagai jenis pakaian dari atasan dengan desain yang dirancang untuk memberikan rasa percaya diri kepada setiap pemakainya. Usaha ini sendiri berlokasi secara digital dengan platform e-commerce yang mudah diakses seperti Shopee dan juga Instagram. Kami menargetkan konsumen yang aktif di media sosial, sadar akan tren, dan juga menghargai kualitas serta keberlanjutan dari sebuah bisnis. Selain itu, strategi pemasaran digital kami termasuk penggunaan influencer serta konten media sosial yang menarik untuk agar menarik pelanggan. Berikut ini adalah konten TikTok dan juga Instagram dari Call4Yet sendiri. Di sini kami menampilkan bagaimana sih cara styling dari Blue Shutterstock atau Silver Shutterstock, yaitu dua produk yang dari Call4Yet.
Selanjutnya juga penggunaan influencer yaitu Instagram untuk memasarkan produk kami yaitu Silver Top dan Blue Top. Dan juga pada ide kami menampilkan berbagai testimoni dari pembeli untuk juga meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk. Next bisa ditambahkan oleh teman. Baik, saya ingin menambahkan sedikit terkait dari screen record yang di sini. Sini kita juga memiliki media sosial TikTok yang dimana untuk memasarkan produk-produk yang kami punya serta memberikan beberapa tips and trick atau konten seputar bagaimana untuk memakai atau bagaimana untuk memanfaatkan top dari Fox Favorit ini sendiri. Nah, untuk selanjutnya juga kita menggunakan platform Shopee, di mana platform ini digunakan untuk transaksi pembelian oleh customer. Dengan menggunakan Shopee juga, kita akan memudahkan para customer yang ingin membeli top dari Fox Favorit ini dengan mudah dan aman. Dan ini juga ada testimoni dari pembeli Bluesatton Top. Dan selanjutnya juga kita meluncurkan salah satu produk baru yaitu denim bag, yang dimana denim bag ini merupakan tas berbahan dasar dari denim yang cocok digunakan untuk anak muda dan kita membandrol dengan harga yang cukup terjangkau. Selanjutnya yaitu proses pemilihan sistem ERP, yang mana di sini kami menggunakan sistem ERP Odoo Fashion dan juga nama vendornya yaitu Odoo. Kemudian Odoo Fashion adalah solusi ERP yang dikembangkan khusus untuk industri fashion dan pakaian oleh Odoo. Solusi ini menyediakan alat yang kuat untuk mengelola proses bisnis yang khas dalam industri pakaian wanita, mulai dari manajemen persediaan hingga penjualan dan manufaktur. Next. Selanjutnya yaitu penjelasan modul-modul ERP yang diimplementasikan beserta fungsinya. Yang pertama ada manajemen persediaan,
yang mana modul ini mengelola seluruh siklus hidup produk, termasuk pengelolaan inventaris, pengadaan bahan baku, dan juga manajemen stok. Yang kedua ada manufaktur. Modul ini mencakup proses manufaktur, termasuk perencanaan produksi, pengelolaan pesanan, dan kontrol kualitas. Yang ketiga ada penjualan dan distribusi, yang mana modul ini mengelola proses penjualan, pengiriman barang, dan juga distribusi produk ke pelanggan atau toko retail. Selanjutnya ada keuangan. Modul keuangan ini mencakup akuntansi umum, pengelolaan tagihan, pembayaran, dan juga pelaporan keuangan. Selanjutnya ada CRM atau Customer Relationship Management, yang mana modul ini memungkinkan manajemen hubungan dengan pelanggan, termasuk pelacakan pesanan pelanggan, pelayanan pelanggan, dan analisis kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada Business Intelligence atau BI, yang mana modul ini menyediakan alat analisis data yang kuat untuk melacak kinerja bisnis, memonitor tren penjualan, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Next. Selanjutnya ada uraian proses implementasi sistem ERP. Yang pertama ada perencanaan, yang mana di perencanaan ini mengidentifikasi kebutuhan bisnis, analisis gap, dan juga perencanaan implementasi. Yang kedua ada konfigurasi dan customisasi. Dalam konfigurasi sistem ini sesuai kebutuhan bisnis dan kustomisasi untuk memenuhi kebutuhan unik perusahaan. Yang ketiga ada migrasi data, yang mana transfer data dari sistem lama ke Odovation dengan hati-hati. Selanjutnya ada pelatihan pengguna, yang mana pelatihan bagi pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan efektif. Selanjutnya ada uji coba dan evaluasi, yang mana uji coba sistem sebelum diluncurkan secara penuh untuk memastikan kinerja yang baik. Selanjutnya ada manfaat ERP. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu mencakup integrasi proses bisnis. Aplikasi ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti manajemen persediaan, produksi, keuangan, dan SDM. Hal ini memungkinkan aliran informasi yang lancar dan terkoordinasi di seluruh organisasi, mengurangi kebutuhan akan komunikasi manual antar departemen. Selanjutnya ada otomatisasi tugas rutin. Aplikasi ERP dapat otomatisasi tugas-tugas rutin termasuk pemrosesan pesanan, pembayaran, atau manajemen persediaan. Ini mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas ini secara manual, meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis data yang lebih baik. Pusat data yang terpusat. Aplikasi ERP mengumpulkan data dari berbagai departemen dan proses bisnis menjadi satu sumber data terpusat.
Ini memudahkan akses dan analisis data, memungkinkan tim manajemen untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan real time. Selanjutnya ada laporan dan analitik. Aplikasi ERP sering dilengkapi dengan fitur pelaporan dan analitik yang kuat. Ini memungkinkan tim manajemen untuk menganalisis data secara mendalam, mengidentifikasi tren, mengukur kinerja, dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya ada peningkatan layanan pelanggan. Ini mencakup akses informasi pelanggan. Aplikasi ERP memberikan akses yang mudah ke informasi pelanggan, seperti riwayat pembelian, preferensi, atau masalah sebelumnya. Hal ini memungkinkan tim layanan pelanggan untuk memberikan respon yang lebih cepat dan personalisasi kepada pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Selanjutnya ada pelacakan pesanan. Aplikasi ERP memungkinkan pelacakan pesanan secara real-time, sehingga pelanggan dapat memantau status pesanan mereka dengan mudah. Ini meningkatkan transparansi dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya ada penurunan biaya operasional, yang dimana pengurangan inventaris berlebihan. Aplikasi ERP membantu mengoptimalkan manajemen persediaan dengan memantau permintaan pelanggan, mengidentifikasi tren penjualan, dan mengelola level persediaan yang optimal. Ini membantu menghindari inventaris berlebihan yang dapat mengakibatkan biaya penyimpanan yang tinggi. Selanjutnya ada efisiensi proses. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan mengintegrasi proses bisnis, aplikasi ERP membantu meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Ini dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya tenaga kerja atau biaya kesalahan manusia. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama ada persaingan yang ketat. Untuk solusinya melakukan strategi diferensiasi, membangun merek yang kuat, dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Tantangan yang kedua ada perubahan tren dan selera pelanggan. Untuk solusinya, memantau tren fashion, melakukan survei, dan mendengarkan review dari pelanggan. Untuk tantangan yang terakhir ada pemasaran dan branding. Solusinya adalah melakukan strategi pemasaran digital dan mengembangkan citra merek. Baik, untuk selanjutnya merupakan tampilan dari website Odoo yang kami buat. Yang di sini merupakan tampilan awal dari website untuk pembelian. Yang dimana dengan sangat mudah para pelanggan bisa langsung memesan melalui platform Odoo ini sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya juga, untuk modul-modul yang kita gunakan di Odoo ini, yang pertama adalah manajemen persediaan, yang dimana kita bisa mengelola produk-produk atau seluruh barang-barang yang masuk kepada inventory yang ada di Odoo, sehingga barang-barang atau stok yang ada itu bisa terpantau dengan baik. Yang kedua itu dengan adanya keuangan, dengan mencakup keuangan di sini, pada fitur Odoo sendiri, keuangannya itu tercatat seperti pengeluaran pemasukan dari transaksi jual beli, terus dari jual belinya itu kan customer itu kan bisa mendapatkan potongan harga untuk untuk selanjutnya juga di modul keuangan ini
fungsinya kan untuk mencakup pencatatan keuangan dari jual beli transaksi dari Foxflorid itu sendiri, beserta keuangan dari gratis ongkir atau dari pengiriman yang akan ditanggung oleh customer yang sudah membeli barang itu. Nah, selanjutnya juga yang terakhir pada modul CRM yang dimana Customer Relationship Management, yang dimana pada modul ini menghubungkan dengan pelanggan dengan cara bisa dilihat di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat tampilan yang dimana tampilan ini berisikan produk dari Foxflorid punya, yaitu Blue Saturn Top dan Silver Saturn Top, yang dimana pelanggan dengan sangat mudah bisa menilai atau bisa memilih produk mana yang ingin dibeli. Dan untuk selanjutnya pada slide berikutnya, yang dimana saya sebutkan tadi itu penjelasan dari Customer Relationship Management, yang dimana kita memiliki kontak atau database dari para pelanggan untuk kita catat untuk menjadikan sebuah media promosi atau sebagai media hubungan antar pelanggan. Nah, di sini kita memanfaatkan sebagai media untuk memberikan informasi terkait sale atau terkait potongan harga yang ada di Foxflorid itu sendiri, sehingga pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan informasi atau akses mengenai dari Foxflorid itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.